Kalian percaya nggak kalau kita itu bisa ngerubah mindset orang ketika orang itu lagi tidur? Jadi ya mirip-mirip hipnotis gitulah. Pada tahun 1942, ada psikolog bernama Lawrence Leshant. Dia ngelakuin eksperimen di sebuah camp musim panas untuk membuktikan apakah kebiasaan menggigit kuku bisa diatasi lewat sugesti tidur. Anak-anak di sana dibagi menjadi dua grup. Pada setiap malam, dia memutarkan rekaman suara yang ngomong, "Kuku saya rasanya pahit," sebanyak 300 kali saat anak-anak itu sedang tidur di salah satu grup tersebut. Hasilnya, 40% grup anak-anak yang mendengar rekaman itu berhasil untuk berhenti menggigit kuku. Sementara di grup satunya yang tidak mendengarkan rekaman tersebut, itu masih suka menggigit kuku mereka sendiri. Teknik ini dikenal sebagai sleep learning. Nah, ngomong-ngomong soal tidur, ada satu buku menarik yang hari ini akan gue bahas. Judulnya Night School, yang ditulis oleh Profesor Richard Wiseman. Buku ini ngebahas fakta-fakta menarik tentang tidur. Penasaran apa aja fakta-faktanya? Sini gue kasih tahu satu-satu. Fakta pertama, tahapan dan proses tidur. Tidur itu sebenarnya proses yang penting banget untuk tubuh dan otak kita. Ada beberapa tahap dalam proses tidur, yang dimana masing-masing tahap punya peran penting untuk restorasi fisik dan mental kita. Pas kita mulai tidur, tubuh dan pikiran kita mulai rileks pelan-pelan. Para ilmuwan bisa mengukur aktivitas otak kita melalui alat yang namanya elektroencephalografi, atau biasa disingkat dengan EEG. Basically, itu adalah sebuah alat untuk ngecek aktivitas otak kita dengan cara mengukur sinyal listrik kecil yang dihasilin sama otak kita. Saat kita lagi bangun atau sadar, otak ngeluarin gelombang listrik sekitar 12-30 per detiknya. Tapi, pas kita mulai rileks sebelum tidur, aktivitas otak mulai melambat, jadi sekitar 8-12 gelombang per detik saja. Di tahap pertama tidur, otak melambat lebih jauh lagi. Sinyalnya cuma 3-7 gelombang per detik saja. Otot-otot semakin rileks, dan pikiran kita mulai menghasilkan ide-ide yang kadang nggak masuk akal. Contohnya, seniman kayak Salvador Dali itu sering memanfaatkan tahap ini untuk dapetin inspirasi kreatif karyanya. Masuk ke tahap kedua tidur, otot-otot semakin rileks lagi. Napas kita semakin dalam. Dan ngorok itu bisa mulai muncul karena otot-otot tenggorokan jadi lebih rileks. Tahap ketiga dan keempat, itu yang biasa kita kenal dengan deep sleep, di mana aktivitas otak itu cuma 1-2 gelombang per detik saja. Di tahap ini, kita udah disconnect banget dari lingkungan sekitar. Makanya susah banget kalau dibangunin. Kalau sampai kebangun pun, kita bakal ngerasa pusing dan gak enak banget. Di tahap kelima, atau yang dikenal sebagai Rapid Eye Movement, atau REM, otak tiba-tiba mulai aktif lagi. Detak jantung pun ikut meningkat. Dan kita mulai bermimpi. REM itu penting banget untuk fungsi kognitif, kayak memori, belajar, sama ngatur mood loh guys. Kalau REM kita terganggu saat tidur, itu bisa bikin kalian jadi gampang lupa, emosi nggak stabil, sama susah untuk fokus. Nah, siklus dari tahap 1-5 itu memakan waktu kurang lebih ya sekitar 90 menit lah, dan bisa terjadi sebanyak 5 kali dalam satu malam. Fakta kedua, dampak lampu buatan terhadap tidur. Nah, ini fakta menarik berikutnya. Penemuan lampu bohlam oleh Thomas Alva Edison itu bener-bener ngubah cara manusia tidur. Dulu, pola tidur kita itu lebih selaras sama siklus siang malam yang natural. Tapi, sejak ada lampu bohlam, orang-orang jadi lebih sering untuk begadang. Edison memandang tidur itu sebagai kegiatan yang buang-buang waktu. Karena dia ngerasa waktunya mending dipakai untuk kerja atau menghasilkan penemuan baru lainnya. Lampu bohlam ini bikin orang-orang bisa kerja sampai malam dan munculin budaya nightlife, yang bikin waktu tidur kita jadi semakin berkurang. Seiring berkembangnya teknologi, masalah kurang tidur ini semakin parah. Orang-orang sekarang terpapar TV, internet, dan notifikasi smartphone hampir 24 jam, yang ngebuat mereka jadi begadang terus. Menurut National Sleep Foundation, di tahun 1960-an, rata-rata kebanyakan orang itu tidur sebanyak 8-9 jam per malam. Tapi, di tahun 2000, ada studi tidur besar-besaran yang melibatkan lebih dari 200 negara dan cuma nemuin 15% orang yang dapat tidur 8 jam sesuai rekomendasi. Bahkan, setengah dari partisipan ngerasa mereka nggak perlu tidur sebanyak itu. Fakta ketiga, konsekuensi kurang tidur. Kurang tidur bisa punya dampak yang serius, nggak cuma buat kesehatan pribadi, tapi juga untuk keselamatan secara umum. Banyak banget bencana besar yang ternyata ada kaitannya loh sama kurang tidur.
Salah satu contohnya adalah tumpahan minyak Exxon Valdez di tahun 1989 yang bikin rusak lingkungan di pantai Alaska. Kru dari kapal yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu ternyata cuma tidur 6 jam selama 2 hari sebelumnya, yang bikin dia nggak waspada dan akhirnya terjadi kecelakaan. Kurang tidur menurunkan kualitas pengambilan keputusan dan refleks kita. Hal ini tentunya dapat meningkatkan resiko kecelakaan loh guys. Penelitian dari psikolog tidur bernama Gregory Belenky pada tahun 2003 yang melakukan eksperimen untuk mengukur dampak dari kurangnya jam tidur terhadap refleks seseorang. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan durasi tidur. Ada yang tidur 3 jam, 5 jam, 7 jam, dan 9 jam. Bahkan ada loh yang sampai sekarang nggak bangun-bangun. Hasilnya, peserta yang jam tidurnya lebih banyak memiliki performa yang lebih bagus dibandingkan yang lebih sedikit. Orang yang tidur 7 jam punya refleks yang jauh lebih lambat dibandingkan yang tidur selama 9 jam. Ini menunjukkan kalau kekurangan tidur sedikit aja bisa mempengaruhi kewaspadaan dan performa kita di kehidupan sehari-hari. Fakta keempat, mutasi genetik dan kebutuhan tidur minim. Walaupun kebanyakan orang butuh sekitar 8 jam tidur supaya bisa berfungsi dengan baik, ada beberapa orang yang bisa tetap fresh meski tidurnya cuma sebentar. Nah, mungkin ini karena mereka punya yang namanya mutasi genetik. Pada tahun 1970-an, psikolog peneliti tidur bernama Ray Madis menemukan seorang perempuan berinisial Miss M yang ngaku cuma butuh tidur 1 jam setiap malam. Setelah diteliti di laboratorium eksperimentalnya di London, ternyata perempuan ini emang bener cuma butuh waktu tidur 1 jam tiap malam, dan dia tetap merasa segar. Beberapa dekade kemudian, para ilmuwan menemukan kalau orang-orang kayak perempuan tadi itu punya mutasi gen yang disebut DEC2, Differentiated Embryo Chondrocyte 2. Yang bikin mereka cuma butuh waktu sedikit tidur. Mutasi ini jarang terjadi dan bisa diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Orang-orang dengan mutasi ini biasanya lebih sering sukses di bidang-bidang dengan tuntutan tinggi, kayak bisnis contohnya, karena mereka punya waktu lebih banyak untuk bekerja. Fakta kelima, obat insomnia. Dari dulu, banyak orang yang sudah berusaha untuk melawan insomnia, sehingga muncul berbagai macam metode untuk ngebantu tidur. Meskipun banyak juga yang nggak efektif atau malah aneh banget. Contohnya, ada seorang novelis bernama Charles Dickens yang terkenal sering nggak bisa tidur. Dia menerapkan berbagai trik nih, seperti tidur di tengah ranjang atau mengarahkan kasurnya biar menghadap ke utara gitu. Dipercaya lebih menenangkan pikiran katanya. Di masa pemerintahan Ratu Victoria Inggris, banyak juga yang nyobain obat ajaib, kayak nempelin magnet di bawah bantal atau tidur dengan kaki diangkat tinggi-tinggi. Tapi, semua itu ternyata nggak berhasil, alias hoax. Kalau sekarang, ada solusi yang lebih efektif dalam mengatasi insomnia. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi paparan cahaya terang sebelum tidur, terutama dari HP, komputer, atau lampu lain. Cahaya terang bisa menghambat produksi melatonin, hormon yang ngebuat kita ngantuk dan siap untuk tidur. Menciptakan lingkungan tidur yang tenang juga bisa ngebantu banget. Kalau kebisingan nggak bisa dihindari, white noise atau suara yang stabil dan terus-menerus, kayak suara ombak contohnya, atau hujan, bisa bikin suasana jadi lebih rileks. Fakta ke-6, sleepwalking. Percaya nggak, kalau tidur sambil jalan atau sleepwalking itu nyata adanya. Sleepwalking adalah fenomena misterius yang biasanya terjadi di tahap deep sleep sebelum memasuki REM. Tadi gue udah sempat jelasin ya tahap-tahapnya apa aja. Perilakunya itu bisa macam-macam. Dari sekedar jalan-jalan di sekitar rumah, sampai melakukan hal-hal berbahaya kayak manjat atau nyetir mobil pun bisa. Salah satu kasusnya adalah seorang perempuan berusia 15 tahun di London yang memanjat kren setinggi 130 kaki pas lagi sleepwalking. Dan untungnya ada tetangga yang lihat dan langsung lapor ke polisi. Kasus lain adalah seorang pria di Inggris yang kecelakaan mobil karena sleepwalking. Dan setelah diperiksa, ternyata dia benar-benar tidur waktu kejadian itu. Sleepwalking kayaknya punya faktor genetik, karena penelitian menunjukkan kalau anak-anak dari orang tua yang punya kondisi ini kemungkinan besar akan mengalami hal yang serupa. Selain itu, ada juga orang-orang yang melakukan hal-hal kayak makan di tengah malam waktu tidur, yang bisa bikin mereka bingung kenapa berat badannya naik atau makanan di kulkasnya hilang. Nah, kalau kalian udah sering diet tapi masih berasa gendutan, coba lain kali kalau tidur diikat dulu badannya. Fakta ke-7, pengaruh selama tidur. Nah, kalian masih ingat sleep learning soal kasus gigit kuku tadi? Ada kasus serupa, tapi kali ini subjeknya bukan ke anak-anak. Pada tahun 1950-an, seorang kepala penjara di California melakukan sebuah intervensi ke narapidana dengan menaruh speaker kecil di bawah kasur mereka
Dan saat para napi tidur, speaker itu mengulang-ulang frase kayak, "Kamu gak akan minum alkohol lagi." Hebatnya, metode ini berhasil pada 50% kasus dalam merubah perilaku mereka. Not bad kan? Jadi, coba lain kali kalian tes nih ke teman, saudara, atau pasangan kalian. Misalnya, kalian taruh speaker dan puterin frase, "Minta duit, bos. Minta duit, bos." Siapa tahu beneran dikasih kan kalau mereka udah bangun. Nah, kalau kalian berhasil, jangan lupa komen di bawah. Minta duit, bos. Fakta ke-8. Peran mimpi dalam mengatasi trauma. Mimpi punya peran penting dalam membantu kita memproses dan menghadapi pengalaman traumatis. Hal ini didukung oleh penelitian eksperimental tahun 1972 oleh seorang psikolog bernama Richard Greenberg yang memberikan tontonan film otopsi atau disturbing pada sekelompok partisipan dan membaginya ke dalam 2 grup. Grup pertama dibangunkan di saat mereka sedang bermimpi, sedangkan grup kedua dibangunkan sebelum mereka masuk ke dalam tahap mimpi. Keesokan harinya, mereka yang tidak merasakan mimpi dinyatakan lebih terganggu sama film itu dibandingkan yang sempat merasakan mimpi. Ini nunjukin kalau mimpi itu bisa membantu kita memproses peristiwa traumatis. Mimpi juga berperan dalam emotional healing. Psikolog bernama Rosalind Cartwright meneliti beberapa perempuan yang baru cerai dan nemuin kalau mereka yang mengalami mimpi buruk secara intens di awal, prosesnya lebih cepat sembuh dari depresi dibanding yang tidak mengalami mimpi buruk sama sekali. Meskipun mimpi buruk kadang membantu kita menghadapi trauma, tapi mimpi buruk juga bisa nih mengganggu kualitas tidur kita. Ketika tidur kita terganggu, kesehatan secara keseluruhan bisa terpengaruh. Jadi penting untuk menjaga keseimbangan antara tidur yang cukup dan proses emosional yang terjadi saat tidur. Pada akhirnya, mimpi merupakan bagian penting dari siklus tidur kita. Mereka nggak hanya berfungsi sebagai bentuk pelarian kreatif, tapi juga punya peran penting dalam menjaga stabilitas emosional dan membantu kita menghadapi situasi sulit di hidup kita. Jadi, itu adalah 8 fakta menarik seputar tidur. Kalau kalian gimana? Coba share pengalaman unik kalian tentang tidur di kolom komentar. Jujur, gue penasaran banget soal sleep learning yang tadi. Kalau kalian udah coba dan berhasil, jangan lupa share pengalamannya. Gue beneran tungguin soalnya. Oke, sekian dari gue. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang matanya kayak panda. Nah, see you next time.